Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Ibn Abdillah Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala, melanjutkan pembahasan hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril alaihissalam, yang mencakup tentang permasalahan agama kita, yaitu Islam terbagi menjadi tiga: Islam, iman, dan ihsan, sampai pada pembahasan bahwasanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa amalan itu termasuk bagian dari iman. Sedangkan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman itu masalah keyakinan, sedangkan Islam itu amalan. Apakah ada kontradiksi dari hal ini? Maka jawabannya tidak. Apa yang disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya amalan termasuk bagian dari keimanan tidak bertentangan dengan hadis ini yang menyebutkan bahwasanya iman itu keyakinan, sedangkan Islam itu amalan. Dan telah kita sampaikan pada penghujung pertemuan sebelumnya, masalah ini disebutkan oleh para ulama kita dalam sebuah kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman ini adalah lafaz yang apabila keduanya bertemu maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Dan apabila keduanya berpisah, maka masing-masing memiliki pengertian antara yang satu dengan yang lain. Jadi ketika Islam disebutkan terpisah, maka Islam itu ya iman. Demikian pula iman ketika disebutkan secara terpisah, iman itu ya Islam. Ya, innad dina 'indallahil Islam, contohnya. Allah berfirman, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Apakah yang dimaksud dengan Islam? Ya semua. Baik itu rukun Islam yang 5 maupun rukun iman yang 6. Jadi Islam di dalam ayat ini mencakup keimanan, masalah akidah, keyakinan. Demikian pula mencakup masalah amalan terkait dengan amal perbuatan hamba. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka iman di dalam ayat ini mencakup keyakinan, demikian pula dengan amal perbuatan.
Karena masing-masing disebutkan secara terpisah, sendiri-sendiri. Adapun ketika dua lafaz ini bertemu dalam satu konteks kalimat seperti di dalam hadis Jibril ini, maka Islam memiliki pengertian tersendiri dan iman memiliki pengertian tersendiri. Islam mencakup amal perbuatan, sedangkan iman mencakup akidah dan keyakinan. Jadi tidak ada kontradiksi di dalam hadis Rasulullah SAW dengan penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya amal perbuatan termasuk bagian dari iman. Tayyib. Langsung kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, qila, dikatakan, yaitu jawaban atas kesan adanya kontradiksi tadi, al-amru ala ma dzakart, perkaranya seperti yang kau sebutkan. Wa qad dalla ala dukhulil a'mali fil iman, dan sungguh telah menunjukkan atas masuknya amalan itu di dalam bagian dari keimanan. Qauluhu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah semakin bertambahlah keimanan mereka, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Siapakah orang-orang yang beriman yang dimaksud? Yaitu mereka yang mendirikan salat, dan terhadap apa yang kami berikan rizki kepada mereka, mereka berinfak. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat yang kedua, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi pembahasan kita tentang keimanan. Siapakah mereka? Allah menyebutkan sifat mereka, diantaranya ketika disebut nama Allah bergetar, ketika dibacakan ayat Allah semakin bertambah keimanan mereka. Lalu Allah menyebutkan di antara amal perbuatan mereka adalah mendirikan salat dan menginfakkan rizki yang telah diberikan kepada Allah. Nah, perhatikan, mendirikan salat ini amalan, berinfak juga amalan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini adalah orang yang beriman. Allah tidak menyebutkan Islam. Sesungguhnya orang-orang Islam adalah demikian dan demikian. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal perbuatan termasuk bagian dari apa? Keimanan. Jadi sahih. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa amal perbuatan termasuk bagian dari keimanan, itu benar. Ya. Demikian pula wa fis sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liwafdi Abdul Qais, kepada utusan Abdul Qais, amurukum bi arba, aku perintahkan kalian dengan 4 perkara. Al-imani billah, iman kepada Allah. Wa hal tadruna mal imanu billah, tahukah kalian apakah iman kepada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah,
wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadan, wa an tu'tul khumusa minal maghnam. Ya, iman kepada Allah itu adalah syahadat la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kalian mengeluarkan 1/5 dari harta ghanimah. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah hadis ini keliru? Karena kita jumpai di dalam hadis Jibril, iman itu mencakup keyakinan, baru Islam yang mencakup amal perbuatan. Ya, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, maka Nabi SAW menjawab rukun Islam. Ya, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita, ya, in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam pada hadis apa? Jibril. Sedangkan hadis ini kok Nabi SAW menyebutkan iman, maka apakah keliru? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena iman itu kalau disebutkan secara tersendiri, ya masuk di dalamnya keyakinan dan amal perbuatan, masuk di dalamnya rukun iman dan rukun Islam. Sebagaimana Islam ketika disebutkan secara terpisah, maka masuk di dalamnya rukun iman dan rukun Islam. Nah, jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyebutkan bahwasanya iman itu mencakup amal perbuatan, maka tidak salah, karena memang dalil-dalil yang menunjukkan atas hal itu jelas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat kedua dan ketiga, dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwasanya amal perbuatan termasuk bagian dari iman. Nah, adapun penjelasan lebih rincinya di sini beliau Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan mungkin dengan bahasa yang mungkin agak cukup sedikit berat ya, tapi coba kita upayakan menyederhanakannya. Amma wajhul jam'i baina hadhihi nusus, adapun sisi pengkompromian, bagaimana cara kita mengkompromikan, menjamak antara dalil-dalil yang ada. Wa baina hadis su'ali Jibril 'anil islami wal iman, dengan hadis Jibril, pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW antara Islam dan iman, wa tafriqin Nabi SAW, dan pemisahan Nabi SAW antara iman dan Islam. Ya, iman itu akidah, keyakinan, Islam itu amal perbuatan. Wa idkhalil a'mali fi musammal iman duna musammal iman, afwan, wa idkhalil a'mal fi musammal Islam duna musammal iman. Ya, di dalam hadis itu dimasukkannya amal perbuatan pada hakikat Islam, bukan hakikat iman. Ya, jadi sekali lagi permasalahannya, dalil-dalil yang tadi kita sebutkan mengandung makna bahwa amal perbuatan termasuk bagian dari apa? Iman. Sedangkan hadis Jibril, amal perbuatan itu Islam, sedangkan keyakinan itu iman. Jadi seakan-akan amal perbuatan bukan bagian dari iman. Bisa dipahami ya? Jadi terkesan ada kontradiksi. Sebenarnya amal perbuatan itu bagian dari iman atau tidak sih? Kok di ayat-ayat yang disebutkan dan hadis-hadis yang disebutkan masuk bagian dari iman, tapi di dalam hadis Jibril ternyata bukan bagian dari iman. Amal perbuatan itu Islam, baru keyakinan itu iman. Ya. 6. Maka jawabannya fa innahu yattadihu bi takriri aslin. Sebenarnya hal itu jelas dengan menetapkan asal permasalahan. Apa itu?
huwa anna minal asma, bahwasanya di antara nama-nama, di antara istilah-istilah iman dan Islam itu maksudnya ma yakunu syamilan li musammayatin muta'addidah, terkadang dia itu bisa mencakup hakikat dari bermacam-macam. Inda ifradihi wa itlaqihi, tatkala ia disebutkan secara terpisah dan tatkala ia disebutkan secara bersamaan. Ya, yang tadi sudah kita sebutkan, dan ini pengertian yang paling mudah. Apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Sudah, itu paling simpel di dalam memahami kaidah ini. Kalau dua lafaz ini bertemu dalam satu kalimat, dalam satu konteks, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Islam itu apa, iman itu apa, kalau bertemu dalam satu konteks kalimat, diantaranya hadis Jibril. Tapi kalau dua lafaz ini terpisah, berdiri sendiri-sendiri, seperti di dalam ayat yang kedua dan ketiga di surat Al-Anfal, iman, ya, tidak disebutkan Islam, maka iman itu bermakna keyakinan dan juga bermakna amal perbuatan. Jadi iman itu ya Islam, Islam itu ya iman, kalau disebutkan secara terpisah. Nah, itu makna dari terkadang suatu lafaz itu memiliki berbagai macam hakikat yang berbeda-beda, tatkala ia disebutkan secara terpisah atau disebutkan secara mutlak atau bersamaan. Fa idza qurina dzalikal ismu bi ghairihi, apabila nama tersebut dikaitkan dengan yang lainnya, sara dalan ala ba'di tilkal musammayat, maka ia menunjukkan atas sebagian makna hakikat yang ada. Wal ismul maqrunu bihi dalan ala baqiha, dan nama lain yang dikaitkan itu menunjukkan makna yang tersisa. Wa hadza kasmil faqiri wal miskin. Lalu Imam Ibnu Rajab menyebutkan contoh lain, misalkan apa? Lafadz faqir dan miskin. Perhatikan di dalam surat At-Taubah tentang pembagian zakat, ya, tentang golongan yang berhak menerima zakat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Pertanyaan, fakir dan miskin di sini berpisah atau bertemu? Kok berpisah? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir dan miskin di sini berpisah atau bertemu? Bertemu. Sehingga kalau dua lafaz ini bertemu dalam satu konteks kalimat, maka fakir memiliki pengertian tersendiri, miskin memiliki pengertian tersendiri. Persis Islam dan iman, ya. Nah, lalu baru ulama membahas apa itu fakir, apa itu miskin. Di antara penjelasan mereka, fakir adalah orang, ya, ini kita ambil yang paling mudah di dalam memahami, ya. Fakir adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya, kurang dia. Kebutuhannya 100.000, dia punya 80.000 misalkan. Itu fakir. Adapun miskin lebih baik, meskipun masih belum dikatakan baik. Apa itu? Seseorang yang hanya bisa mencukupi pas persis kebutuhan 100.000, punyanya 100.000 sehingga habis. Dia nggak punya apa? Tambahan, sisa harta. Jadi di antara pengertian fakir miskin secara sederhana. Jelas ya? Jadi fakir itu lebih parah daripada apa? Miskin. Apabila kedua lafaz ini dipertemukan dalam satu konteks kalimat. Tetapi ketika disebutkan terpisah, ya, ketika disebutkan terpisah, maka fakir itu ya miskin, miskin itu ya fakir. Persis dengan apa? Iman dan Islam.
Dalam hadis Jibril disebutkan secara bersamaan, maka Islam itu terkait dengan amal perbuatan, iman terkait dengan keyakinan. Tapi ketika keduanya terpisah, disebutkan tersendiri, hanya menyebutkan iman, maka iman itu ya keyakinan, amal perbuatan. Islam itu ya keyakinan, amal perbuatan. Seperti ini, fakir itu ya miskin, miskin itu ya fakir. Kalau disebutkan secara terpisah, ya. Dan di antara para ulama juga menyebutkan contoh-contoh yang lain. Ada yang menyebutkan contoh yang lain, misalkan al-ilahu war-rabb, ilah dan rabb. Kalau disebutkan secara terpisah, maka ilah itu terkait dengan peribadatan, ya, Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Adapun Rabb terkait dengan ketuhanan, yaitu tentang penciptaan, ya, tentang pengaturan alam semesta. Rabb Tuhan. Kalau ilah sesembahan, kalau disebutkan secara bersamaan. Tapi ketika disebutkan secara terpisah, Rabbun itu ya ilahun, ilahun ya Rabbun. Ya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Maksudnya ilahakum, ilah kalian. Nah, ini diantara contoh yang lain. Demikian pula ada yang memasukkan contoh Nabi dan Rasul. Kalau disebutkan secara terpisah, Nabi itu ya Rasul, Rasul itu ya Nabi. Tapi kalau dipertemukan dalam satu konteks kalimat, Nabi memiliki makna tersendiri, Rasul memiliki makna tersendiri. Kita tidak meluaskan pembahasan ini, tapi ini sekedar contoh. Jadi ada lafaz-lafaz itu yang kalau disebutkan secara terpisah, maka dia mencakup banyak makna. Dan di dalam bahasan kita, ya, hadis Jibril ini Islam dan iman. 6. Faida ufrida ahaduhuma, maka apabila salah satu dari keduanya itu berdiri sendiri, disendirikan, terpisah, dakhala fihi kullun atau dakhala fihi kullu man huwa muhtajun, maka masuk di dalamnya setiap apa yang dibutuhkannya. Faidan atau faida qurina ahaduhuma bil akhar, namun apabila salah satunya dikaitkan dengan yang lain, dipertemukan dalam satu konteks kalimat, dalla ahadul ismaini ala ba'di anwa'i dzawil hajat wal akharu ala baqiha, maka masing-masing nama itu menunjukkan atas sebagian jenis-jenis yang dibutuhkan, dan sisanya itu menunjukkan atas yang lainnya. Nah, ini bahasa yang mungkin agak sedikit membingungkan, ya, tapi intinya apa yang tadi telah saya sampaikan. Kalau keduanya bertemu, maka masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Iman itu amal keyakinan, Islam itu amal perbuatan. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka iman itu ya keyakinan dan amal perbuatan. Demikian pula dengan Islam, itu ya keyakinan dan amal perbuatan. 6. Fahakada ismul islami wal iman, maka demikianlah istilah Islam dan iman. Idza ufrida ahaduhuma dakhala fihi al-akhar, apabila salah satu dari keduanya terpisah, maka makna itu masuk antara satu dengan yang lain. Fa idza qurina bainahuma, tetapi kalau keduanya dipertemukan, dikaitkan, dalla ahaduhuma ala ba'di ma yadullu alaihi binfiradihi, maka masing-masing menunjukkan sebagian apa yang ditunjukkan sesuai dengan makna tersendirinya. Wa dallal akharu alal baqi, sedangkan yang lain menunjukkan makna sisanya. Iman itu keyakinan, Islam itu amal perbuatan. Wa bihadza tafsil, maka dengan perincian ini yadhharu tahqiqu fi mas'alatil imani wal Islam. Ini diulang lagi, ya. Maka jelaslah at-tahqiq, ya,
secara teliti tentang masalah Islam dan iman. Fayuqal, maka dikatakan idza ufrida kullun minal islami wal imani bidzikri, kalau disebutkan istilah Islam dan iman secara tersendiri, ya, dan ini banyak sekali kita jumpai di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan hanya Islam saja, atau sebaliknya yang disebutkan hanya iman saja. Fala farqa bainahuma hina idzin, maka tidak ada beda antara keduanya di saat itu. Jangan dipisah. Ya. Kita ambil contoh ketika Allah berfirman, ya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Lalu kita maknai Islam itu apa? Amal perbuatan saja. Keyakinan nggak masuk keyakinan, karena keyakinan itu iman. Sedangkan ayat ini membahas tentang Islam, maka ini keliru, salah besar. Karena apa? Islam disebutkan sendirian di dalam konteks kalimat ini. Maka Islam yang dimaksud adalah mencakup keyakinan dan mencakup amal perbuatan. Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Nah, fala farqa bainahuma hina idzin, maka tidak ada bedanya antara Islam dan iman. Wa in qurina baina al ismaini, tapi kalau kedua kalimat ini, kedua lafaz ini digabung, kana bainahuma farqun, maka ada perbedaan pengertian masing-masing di antara keduanya. Seperti hadis Jibril. Ya, Islam itu apa? Di dalam hadis Jibril, amal perbuatan, syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Sedangkan iman, apa itu di dalam hadis Jibril? Keyakinan, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada takdir, kepada hari akhir. Nah, ini kita persingkat dengan suatu istilah yang sangat-sangat mudah. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya berkumpul, maka maknanya berpisah. Tapi kalau keduanya berpisah, maka maknanya berkumpul. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beralih pada penjelasan hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi tafsiril ihsan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir dari al-ihsan. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Imam Ibn Rajab mengatakan, yushiru ila annal abda, ini mengisyaratkan bahwasanya seorang hamba ya'budullaha ala hadhihi sifah, sepatutnya dia menyembah Allah dengan sifat ini, wahiyya, yaitu istihdharu qurbihi, merasa hadir dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu baina yadayhi ka'annahu yarah, merasa bahwasanya Allah itu ada di hadapannya seakan-akan ia bisa melihatnya. Yang ini memberikan faedah, wa dzalika yujibul khasyata wal khaufa wal haibata wat ta'zima, yang bisa menyebabkan rasa takut, khauf wal khasyah. Ya, ini juga mungkin sebagai tambahan, apa itu? Di antara lafaz yang memiliki kesamaan apabila terpisah dan memiliki perbedaan adalah apabila bertemu. Khauf dan khasyah mungkin juga sama, meskipun semua kita insya Allah memahami khauf itu rasa takut, khasyah juga apa? Rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah itu hanyalah para ulama. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian khauf kepada yaitu mereka, tapi khauflah kepadaku, kata Allah, jika kalian orang yang beriman. Jadi khasyah dan khauf ini bisa jadi memiliki makna yang berbeda kalau dipertemukan. Tapi kalau disebut secara terpisah, khauf itu ya khasyah, khasyah ya khauf. Yang kita artikan dengan apa? Takut. Taib. Wal haibata wat ta'zima. Jadi kalau kita seakan-akan bisa melihat Allah, Allah ada di hadapan kita, ini bisa menimbulkan rasa takut, lalu segan dan juga pengagungan. Wa yujibu aidan, dan juga bisa menyebabkan an-nusha fil ibadah, yaitu nasihat di dalam ibadah, atau bisa kita maknai tulus di dalam beribadah. Wa badlal juhdi fi tahsiniha wa itmamiha wa ikmaliha, dan juga bisa menyebabkan kita mencurahkan segenap tenaga kita di dalam memperbaiki ibadah dan menyempurnakannya. Nah, jadi ketika kita bisa menghadirkan perasaan Allah ada di depan kita, maka hal-hal semacam ini akan muncul. Semakin merasa Allah dekat dengan kita, maka semakin besar rasa takut kita kepadanya, semakin besar upaya kita untuk memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarahu, dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah, atau apabila engkau tidak bisa merasa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya engkau meyakini bahwa Allah melihatmu. Qila, di sini Imam Ibnu Rajab sedikit memaparkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan innahu ta'lilun lil awwal, bahwasanya lafaz yang kedua ini, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ini adalah sebab penjelasan dari lafaz yang pertama, atau hikmah dari lafaz yang pertama. Fa innal abda idza umira bi muraqabatillahi fil ibadah, karena sungguhnya seorang hamba jika diperintahkan untuk merasa diawasi oleh Allah di dalam ibadah, wastihdari qurbihi min abdihi, lalu menghadirkan perasaan dekat dengan hambanya, hatta ka'annal abda yarah, seakan-akan hamba itu bisa melihatnya, fa innahu qad yashukku dzalika alaihi, maka sungguh ini berat ya bagi seorang hamba memunculkan perasaan bisa melihat Allah, itu bisa dikatakan hampir mustahil, berat ya. Fayasta'inu ala dzalik, sehingga yang bisa membantu kita untuk mewujudkan ihsan adalah lafaz yang kedua tadi, bi imanihi bi annallaha yara, dengan meyakini dan mengimani bahwa Allah melihatnya, wa yattali'u ala sirrihi wa ala niyatihi, dan merasa bahwa Allah itu yattali'u, senantiasa mengetahui rahasianya dan apa ya yang terang-terangannya. Jadi apa yang menjadi rahasianya ataupun apa yang menjadi yaitu hal yang terang-terangannya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pendapat yang pertama. Jadi apa? Merasa bisa melihat Allah itu hampir mustahil. Sehingga ihsan itu hakikatnya adalah pada lafaz yang kedua. Apa itu? Meyakini bahwa Allah melihat kita. Ya. Jadi perasaan kita bisa melihat Allah itu berat. Anta budallaha ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya, ini hampir mustahil. Tetapi kalau perasaan Allah itu sedang melihat kita, ini lebih mudah.
maka cukuplah ihsan itu pada makna yang kedua. Ya. Jadi orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah, dia telah menggapai derajat apa? Ihsan. Orang yang merasa dirinya dipantau oleh Allah, amal perbuatannya diketahui oleh Allah, maka dia sudah menggapai derajat ihsan. Orang yang merasa dosanya ini betul-betul dilihat oleh Allah sehingga dia merasa sangat-sangat khawatir akan mendapatkan siksa, maka ini juga sudah pada derajat ihsan. Ya, atau sebaliknya, karena dia merasa dilihat oleh Allah maka dia mengurungkan maksiatnya, ini juga termasuk derajat ihsan. Wakila, tetapi ada yang berpendapat lain. Apa itu? Bal huwa isyaratun ila anna man syaqqa alaihi an ya'budallaha ka'annahu yarah. Bahkan ini sebuah isyarat bahwa orang yang merasa berat, memiliki perasaan beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, falya'budillaha ala annallaha yarahu wa yattali'u alaihi, maka hendaknya dia beribadah kepada Allah dengan meyakini bahwasanya Allah melihatnya dan mengawasinya. Falyastahyi min nadharihi ilaih, ya, maka hendaknya dia merasa malu untuk melihat kepada Allah, kama qala ba'duhum, atau falyastahyi min nadharihi ilaih, hendaknya dia merasa malu ketika Allah melihat kepadanya, kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka mengatakan, khafillaha ala qadri qudratihi alaik wastahyi minhu ala qadri qurbihi mink. Takutlah engkau kepada Allah sesuai dengan kadar maha kuasa Allah kepadamu, dan malulah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kedekatan Allah terhadap dirimu. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya perbedaan pendapat ini tidak terlalu signifikan. Jadi ada yang mengatakan ihsan itu hanya pada yang kedua saja, perasaan bahwa Allah melihat kita, karena hampir tidak mungkin kita merasa bisa melihat Allah. Tetapi ada yang menjelaskan bahwasanya meskipun berat, memiliki perasaan bisa melihat Allah saat kita beribadah, ya, maka itu masih mungkin terjadi. Meskipun demikian, kita juga cukup beribadah kepada Allah, dianggap ihsan kalau kita memiliki perasaan Allah yang melihat kita. Ya, ala kulli hal, kalau kita bisa benar-benar merasa seakan-akan kita berada di hadapan Allah, maka ini luar biasa jamaah. Jadi betul-betul kita perhatian dengan amal perbuatan kita. Walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Ya, tatkala kita merasa gerak-gerik kita diawasi oleh atasan kita misalkan, maka kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Ketika di kantor ada CCTV yang mengintai, maka kita bisa dipastikan akan berbuat sebaik-baiknya, karena pelanggaran apapun ada yang mengawasi, terlihat. Dan kurang lebih itulah pendekatan makna ihsan. Bedanya apa? Perasaan yang mengawasi itu bukan kamera kantor, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arsy-Nya. Dan kalau kita sudah memiliki perasaan seperti itu, maka kita telah menggapai derajat ihsan. Ya. Taib. Kemudian qalat ba'dul arifati minas salaf, sebagian orang-orang yang arif, orang-orang yang memiliki pengetahuan, atau mungkin lebih tepatnya kita menerjemahkan dengan orang-orang yang memiliki ma'rifah. Memang ma'rifah itu artinya pengetahuan, tapi ingat, ma'rifah bukan ala sufi. Ya, kalau ma'rifah ala sufi itu bagaimana? Merasa sudah berada di atas tingkat syariat.
Jadi sudah mengenal Allah sehingga tidak butuh menjalankan syariat. Kan begitu ya? Di atasnya ma'rifat apa? Apa di atasnya ma'rifat? Hakikat. Nah, ini ya. Itu paling tinggi. Jadi sudah lebih dari mengenal. Tapi apa? Menyatu. Kan begitu. Jadi kalau kita ini masih dianggap syariat, masih sholat, masih puasa. Ya, kalau sudah sampai tingkat ma'rifat, sholat tetapi beda dengan orang-orang syariat. Karena sudah apa? Mengenal Allah. Demikian pula kalau sudah pada tingkatan hakikat, ya sudah nggak perlu sholat. Kenapa? Lah Allah sudah menyatu dengan kita. Nah, yang dimaksud ba'dul arifat minas salaf ini bukan ahli ma'rifatnya ala sufi, tapi ahli ma'rifatnya salafus saleh, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Man amila lillahi 'alal musyahadah fahuwa 'arifun. Barang siapa yang beramal karena Allah seakan-akan ia menyaksikan Allah, seakan-akan Allah ada di hadapannya, maka dia adalah orang yang arif, dia ahli ma'rifat. Ya. Wa man amila ala musyahadatillahi iya, dan barang siapa yang beramal dengan perasaan Allah menyaksikan dirinya, Allah melihat dirinya, fahuwa mukhlisun, maka dia orang yang ikhlas. Fa asyarat ilal maqamain alladzaini taqaddama dzikruhuma. Maka sebagian ahli ma'rifat ini mengisyaratkan dua maqam, dua kedudukan yang telah berlalu penyebutannya. Ahaduhuma, yang pertama maqamul ikhlas. Maqam ikhlas, kedudukan ikhlas. Wa huwa an ya'malal 'abdu 'ala istihdari musyahadatillahi iya, yaitu ketika seorang hamba beramal dengan merasa yaitu kehadiran Allah di hadapannya. Jadi ia bisa melihat Allah. Afwan, ya, kebalik. Istihdari musyahadatillahi iya, merasa bahwa Allah melihatnya, merasa bahwa Allah menyaksikannya. Wattilaihi alaih, Allah mengawasinya. Wa qurbihi minhu, dan Allah dekat padanya. Ya, fa idza istahdara al-'abdu hada fi 'amalihi. Kalau seorang hamba bisa menghadirkan perasaan ini, perasaan dilihat, diawasi oleh Allah, wa amila alaihi, dan dia beramal di atas dasar ini, fahuwa mukhlisun lillah, maka dia orang yang ikhlas karena Allah. Li'anna istihdarahu dzalik fi amalihi yamna'uhu minal iltifati ila ghairillah wa iradatihi bil amal. Karena tatkala dia menghadirkan perasaan tersebut di dalam amalannya, ini mencegah dirinya untuk berpaling kepada selain Allah. Ya, karena yang menjadi konsentrasinya apa? Allah sedang mengawasi saya, sehingga gak perlu dia merasa diawasi oleh pihak lain. Sebagaimana sekali lagi walillahil matsalul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Seorang karyawan ketika sudah ada kamera CCTV yang ada di kantornya dan dipantau oleh atasannya, dia nggak perlu dengan penilaian orang lain, dia nggak perlu dengan yaitu penglihatan orang lain, karena dia fokus pada ini ada yang menyaksikan. Ya. Nah, demikianlah orang yang mukhlis, ikhlas. Kalau dia merasa diawasi oleh Allah, dia nggak peduli dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk? Sudah. Baik. Bisa adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi menurut sebagian ahli ma'rifat bahwa tingkatan seseorang beribadah dengan merasa melihat atau merasa diawasi oleh Allah itu ada dua. Yang pertama maqamul ikhlas, orang yang ikhlas, yaitu orang yang merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Watsani, sedangkan yang kedua maqamul musyahadah. Maqam al-musyahadah yaitu merasa disaksikan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Wa huwa an ya'malal 'abdu ala muqtada musyahadatihi lillah. Itu seorang hamba yang beramal dengan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala biqalbihi, dengan hatinya. Jadi di dalam hatinya dia merasa Allah melihat dan mengawasinya. Wa huwa an yatanawwaral qalbu. Afwan ya. Dia merasa bahwa dia bisa melihat Allah. Kebalik ya. Kalau merasa dilihat oleh Allah itu maqamul ikhlas. Adapun yang kedua adalah maqamul musyahadah, dia merasa bisa melihat Allah. Ya. Jadi wa huwa an ya'malal abdu ala muqtada musyahadatihi lillah. Ya, ta'ala biqalbihi, yaitu dia beramal dengan merasa bisa melihat Allah taala dengan hatinya. Perhatikan ya, melihat Allah dengan apa? Dengan hatinya. Ini maqamul musyahadah. Kedudukan merasa bisa melihat Allah.
Wa huwa an yatanawwaral qalbu bil iman, yaitu hati yang diterangi dengan keimanan. Wa tanfudhal basiratu fil irfan, dan penglihatan ini merasuk di dalam ma'rifat. Jadi tingkatan ma'rifat, kalaupun itu istilah yang dibenarkan, ya ma'rifat seperti yang dipahami salaf. Apa itu? Merasa bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Bukan ma'rifat ala kaum sufi yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak perlu beramal seperti ahli syariat. Kalau sudah mengenal Allah, maka cukup dia beramal, tetapi tidak seperti amalan ahli syariat. Puasa tapi puasanya beda, ya sholat tapi sholatnya beda. Seperti yang mungkin sering kita dengar sebuah dongengan, seseorang yang ketika ditanya sudah sholat, sudah di Masjidil Haram, padahal dia ada di sini. Loh, gimana caranya? Ya ini tingkatan makrifat, kamu nggak akan mungkin bisa paham. Ya, ini bukan bicara orang yang sedang umroh loh ya. Ini orang yang ada di hadapan kita. Ya nggak sholat ah? Sudah, saya sudah sholat. Loh, baru qomat masjidnya loh. Sholatnya saya di Masjidil Haram. Gimana caranya? Kamu nggak tahu, bukan ahli makrifat. Nah, itu bukan makrifat seperti itu yang dimaksud. Tapi makrifat menurut salaf adalah menghadirkan hati yang merasa dia bisa melihat siapa? Allah. Bukan melihat dengan mata kepala, jangan salah paham. Allah tidak ada yang bisa melihatnya di dunia ini. Tapi hatinya merasa dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena hatinya dihiasi dengan keimanan. Hatta yasiral ghaibu kal ayan, sehingga seakan-akan sesuatu yang gaib itu ada di hadapannya. Jadi hanya perasaan saja, bukan realita. Karena seorang muslim, bahkan siapapun tidak akan mungkin bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Adapun ketika mimpi, ini lain pembahasan. Dan kita bahas dalam keadaan terjaga. Ya, orang yang sedang beribadah, dia dalam keadaan terjaga. Mustahil bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Tetapi kalau dengan hatinya mungkin. Dan ia telah mencapai derajat yaitu musyahadah. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa hadha huwa haqiqatu maqamil ihsan. Inilah hakikat dari derajat ihsan. Al-musyari ilaihi fi hadis Jibril alaihissalam, yang diisyaratkan di dalam hadis Jibril alaihissalam. Wa yatafawatu ahlu hadzal maqami fihi, dan orang yang memiliki tingkatan ini, tingkatan ihsan seperti ini bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Bihasabi quwwati nufuzil basair, ya, sesuai dengan kuat tidaknya apa itu pandangan yang merasuk. Kadang mungkin ada yang kuat, betul-betul merasa Allah ada di hadapannya, ada yang sedang, ada yang lemah. Jadi tingkatan ihsan sendiri apa? Bertingkat-tingkat. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian salaf itu membagi ihsan dengan dua makna yang tadi sudah kita sebutkan. Apa itu? Maqamul ikhlas dan maqamul musyahadah. Maqamul ikhlas itu ada pada bagian hadis Jibril yang kedua, anta budallah wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka engkau merasa bisa dilihat oleh Allah. Engkau merasa bahwa Allah melihatmu. Ini maqam apa? Ikhlas. Sedangkan maqamul musyahadah itu pada hadis Jibril yang bagian pertama, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Waqad fassara ta'ifatun minal ulama al-mathal al-a'la al-madhkura, dan sebagian para ulama mentafsirkan yaitu permisalan yang tinggi yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, dalam surat Ar-Rum ayat ke-27. Allah berfirman yang artinya,
dan bagi Allah perumpamaan yang tinggi, yang paling tinggi di langit dan di bumi. Bihadal makna, yaitu makna apa? Ihsan ini ya seakan-akan sebagai perumpamaan yang paling tinggi bagi Allah di langit dan di bumi. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan juga yang semisal dengan hal ini firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti miskah. Miskah itu biasa diterjemahkan dengan lubang yang tidak bisa tembus. Adapun para ulama ahli tafsir memahami seperti apa yang bisa kita pahami, yaitu apa? Yaitu tempat sumbu yang ada pada lampu. Ya, tempat sumbu yang ada pada lampu. Jadi dia itu apa? Betul-betul terang. Nah, itu cahaya Allah seperti itu. Jadi apa? Wal muradu masalu nurihi fi qalbil mu'min. Yang dimaksud cahaya Allah yang ditanamkan di dalam hati seorang mukmin. Jadi bukan Allah yang ada di hati mukmin, tidak, tapi Allah menurunkan cahaya keimanan yang menghunjam di hati seorang mukmin. Kada qalahu Ubay bin Ka'ab wa ghairu minas salaf. Ini adalah pendapat dari Ubay bin Ka'ab dan selain beliau dari kalangan salaf. Nah, intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hakikat dari ihsan itu ada dua hal, yaitu seakan-akan kita bisa melihat Allah di dalam ibadah, atau setidaknya kita memiliki perasaan Allah melihat kita. Dan insya Allah ini sudah sangat cukup. Meskipun sebagian ahli ma'rifat dari kalangan salaf membuat definisi yang sedikit berbeda. Ada maqamul apa tadi? Maqamul ikhlas dan maqamul musyahadah. Ya ala kulli hal, yaitu hanya sekedar istilah. Tapi yang penting kita memahami hadis ini dengan sebenarnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Masih melanjutkan hadis ini tentang apa? Tentang wa akhbirni anis saah. Beritahukan kepadaku tentang hari-hari kiamat. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.